Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Oke, di video kali ini aku ingin ngebahas tentang bintik putih atau noda putih yang ada di wajah. Nah, biasanya ini kan aku sering banget ngebahas tentang noda hitam. Jadi di video kali ini aku akan ngebahas tentang noda putih. Kalau kalian penasaran, langsung simak videonya. Oke, jadi teman-teman semua, noda putih atau bintik putih di wajah kita itu memang tidak berbahaya, tetapi itu sangat mengganggu penampilan kita. Nah, ini ada beberapa noda putih yang perlu kalian kenali di wajah kalian. Jadi yang pertama yaitu komedo putih. Nah, jadi komedo putih ini terjadi karena adanya minyak dan sel kulit mati yang menyumbat folikel rambut, sehingga dia akan menimbulkan benjolan di permukaan wajah kita. Sebenarnya komedo putih ini tuh bisa hilang dalam sendirinya teman-teman, cuman membutuhkan waktu yang lama dan dia tidak menular ya. Tetapi untuk mempercepat menghilangkan dari komedo putih ini, kalian tetap harus menggunakan skincare, serta kalian bisa melakukan treatment atau facial di klinik-klinik kecantikan yang ada di dekat tempat kalian ya, itu dengan cara diekstrasi, jadi dikeluarin si minyaknya tadi supaya lebih bersih. Nah, untuk facialnya sendiri kalian bisa melakukan facial microdermabrasi atau facial laser, itu juga membantu banget untuk mengatasi si bintik putih atau komedo putih tadi. Nah, kalau microdermabrasi itu kan pengangkatan sel kulit mati, kemudian dia bisa meratakan tekstur kulit juga teman-teman. Jadi kalian wajib banget untuk melakukan treatment kalau misalkan kalian tidak bisa menghilangkan dengan sendiri si komedo tadi dengan skincare yang ada di rumah. Noda putih yang kedua yaitu panu. Ini mungkin sering banget kalian lihat di sekitar kalian ya. Mungkin orang-orang yang sering mukanya itu ada putih-putih tetapi dia itu nggak rata. Nah, itu biasanya jadi teksturnya tuh lebih kasar gitu. Nah teman-teman, meskipun kita nggak megang, kita kan bisa lihat itu teksturnya itu kasar. Itu biasanya adalah panu. Panu itu disebabkan dari jamur. Nah, kalau panu ini biasanya itu di area yang putih tersebut gatel ya teman-teman. Jadi di area yang ada panunya itu biasanya gatel. Kemudian dia bukan di wajah aja, dia kadang bisa di punggung, terus di tempat-tempat yang lainnya. Jadi cara pengobatannya gimana? Kalian perlu banget beli krim untuk anti jamur. Terus kalau misalkan masih kurang sembuh, kalian bisa beli di apotik untuk obat makannya ya, supaya dia mempercepat penyembuhannya. Noda putih yang ketiga yaitu milea. Jadi milea itu berbeda dengan komedo putih ya. Jadi kalau komedo putih tadi itu karena adanya minyak dan sel kulit mati yang menyumbat folikel rambut. Tetapi kalau misalkan milea ini itu terjadi karena penyumbatan dari keratin. Jadi keratin yang terperangkap di permukaan kulit. Nah, teman-teman semua, milea ini biasanya timbul itu secara berkelompok, kadang di bawah di bawah mata, kadang di pipi. Nah, biasanya itu milea sering banget muncul ketika bayi yang baru lahir itu kebanyakan juga ada mileanya di hidungnya. Anak aku yang kecil itu kemarin baru lahir tuh ada putih-putih juga di hidungnya, dan dia sembuh dalam waktu kurang lebih 40 hari sih. Kalau anak bayi itu ya dia udah hilang sendiri. Tetapi orang dewasa juga sering banget nih mengalami yang namanya milea. Jadi tuh kondisinya tuh temen kayak komedo putih, tapi dia tuh nggak ada matanya. Kalau kita pegang itu kasar. Nah, aku juga bakal kasih fotonya mileanya itu seperti apa. Nah, kalau misalkan milea ini kalau kita pencet itu sebenarnya nggak bisa. Jadi dia nggak mau keluar sendiri. Kalau di klinik tempat aku kerja itu biasanya milea itu kadang dilubangin, bukan dilubangin ya, kita kasih jalan dulu pakai jarum steril yang kecil, ukurannya kecil banget. Kita tusuk sedikit untuk kita cari jalan supaya bisa ngeluarin si komedo yang ada di dalamnya itu. Baru kita pencet pakai ekstraksi komedo, itu biasanya hilang. Tapi memang kadang ada bekasnya tuh kan kayak habis disuntik kayak gitu kan, jadi kayak ada yang luka kecil gitu kan.
Tapi kebanyakan sekarang udah banyak nih teman-teman di klinik-klinik yang menggunakan alat-alat yang lebih canggih. Kalian bisa nih gunain, atau kalian bisa facial laser atau decauter namanya. Kalau misalkan kalian nggak mau, kalian juga bisa beli krim yang mengandung tretinoid. Noda putih yang terakhir yaitu vitiligo. Nah, vitiligo itu biasanya disebut juga kayak autoimun, nggak sih teman-teman? Nah, jadi kalau vitiligo itu penyebabnya karena kulit tadi tidak bisa memproduksi melanin, sehingga warna kulit aslinya itu memudar atau menjadi putih. Nah, itu biasanya terjadi juga di tangan atau di badan, pokoknya dia tuh lebih ke menyebar ke seluruh badan sih kalau vitiligo ya. Nah, jadi vitiligo ini kalau tidak disembuhkan atau tidak diobati, makin lama dia tuh akan makin membesar. Nah, untuk vitiligo kalian bisa langsung konsultasi ke dokter ya, karena vitiligo itu susah banget untuk penyembuhannya. Itu kadang juga di terapi, selain di terapi juga perlu banget yang namanya obat-obatan dari dalam. Nah, kalau anak-anak yang dia itu ada noda putih juga, kebetulan anak aku juga yang besar itu kemarin ada noda putih juga di pipinya. Kalau nanya sama orang-orang dulu sih itu katanya karena kena susu ya, kena air susu, kena air ASI katanya gitu kan. Jadi aku bingung juga gimana sih cara penyembuhannya. Oke, jadi sama aku pakein dia sunscreen dari MS Glow yang dia tuh khusus untuk anak-anak ya. Nah, dia tuh belum habis 1 tube dan alhamdulillah sekarang itu udah hilang si noda putih yang ada di pipinya itu. Nah, kalau untuk anak-anak kalian gunain yang aman-aman. Kemudian krim-krim yang memang diformulasikan khusus untuk anak. Nah, jadi jangan pakein krim yang untuk dewasa ya teman-teman. Nah, itulah tadi beberapa noda putih yang ada di wajah. Sebenarnya masih banyak lagi sih teman-teman, tapi yang aku tahu hanya beberapa itu aja sih, karena kebanyakan itu juga yang sering dialami oleh orang-orang yang ada di sekitarku. Nah, teman-teman, sebagai pencegahan kalian itu wajib banget gunain sunscreen setiap hari. Nah, karena sunscreen itu sangat membantu sekali untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Terkadang noda putih juga itu bisa terjadi akibat paparan sinar matahari. Kemudian penggunaan skincare yang kurang merata itu juga bisa menyebabkan noda putih. Kemudian kalian harus rajin menggunakan moisturizer untuk kulit yang kering, karena biasanya juga noda putih itu terkadang banyak menyerang atau dialami oleh orang yang mukanya kering ya teman-teman. Oke, jadi kali ini videonya ngebahas tentang noda putih itu aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.